Sistem koloid adalah campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Kemudian, emulsi ialah koloid dengan zat terdispersi fase cair. Emulsi dapat terbentuk karena adanya koloid lain, emulgator atau pengemulsi, sebagai pengabsorpsi. Salah satu contoh koloid emulsi adalah susu, dan koloid emulsi padat adalah keju. Keju dibuat dengan cara koagulasi atau penggumpalan kasein susu membentuk dadi atau curd. Bila tegangan permukaan tinggi antara fase sebaran dan medium sebaran menyebabkan emulsi terpisah atau setiap fase menggumpal. Oleh karena itu akan dibahas bagaimana proses pembuatan keju terkait dengan konsep sistem koloid. Adapun proses pembuatannya yaitu pertama susu full cream direbus sebanyak 600 ml hingga mendidih menggunakan api sedang. Selama proses pembuatan keju, sebaiknya susu dipanaskan karena ketika susu dipanaskan, protein dalam susu terutama whey protein mengalami denaturasi. Pemanasan juga mempengaruhi struktur kasein. Meskipun kasein lebih stabil terhadap panas dibanding whey protein, pemanasan dapat meningkatkan reaktivitasnya, memfasilitasi penggumpalan yang lebih efektif ketika asam asetat atau cuka ditambahkan. Selain itu, pemanasan susu juga mengurangi viskositasnya yang mempermudah pencampuran dan distribusi asam asetat. Kemudian diaduk agar susu tidak menempel pada panci. Selanjutnya ditambahkan kurang lebih 5 sendok air cuka untuk memisahkan zat padat atau dadi dan zat cair atau whey pada susu. Ketika asam asetat atau cuka ditambahkan ke dalam susu, pH susu mulai menurun. Penurunan pH ini menyebabkan perubahan dalam lingkungan di sekitar molekul kasein. Kasein akan mulai terdenaturasi dan mengakibatkan pemisahan antara kasein dan ion kalsium yang menjaganya tetap terdispersi. Molekul-molekul kasein mulai mendekat dan membentuk ikatan. Proses ini menyebabkan pembentukan gumpalan atau dadi karena kasein berasosiasi dan membentuk jaringan yang mengikat air dan lemak. Setelah dadi terbentuk, cairan yang tersisa atau whey dapat dipisahkan dengan cara disaring. Hasilnya adalah struktur yang lebih padat yang akan menjadi keju. Sebelum dipadatkan, dadi ditambahkan dengan garam yang bertindak sebagai pengawet dan berkontribusi langsung pada rasa dan kualitas. Tindakan pengawetan garam ini disebabkan oleh efeknya yang menekan efektivitas air keju. Kemudian didiamkan dalam freezer kulkas selama 24 jam dan diperoleh keju dengan tekstur padat.